reaksi equilibrium ya. Equilibrium bahasa Indonesianya apa? Kesetimbangan ya. Setimbang. Kesetimbangan. Nah, definisi dari equilibrium. Reaction ya reaksi ya, reaction. Selanjutnya untuk HISIS kali ini itu kita akan mempelajari water gas ship reaction. Nah, water gas ship reaction. Gas ship. Jadi uap water ini dalam bentuk uap, steam ya, steam. Dalam bentuk steam akan menjadi reaktan agar reaksi itu berjalan. Selanjutnya WGS atau water gas ship itu ditujukan untuk meningkatkan jumlah hidrogen yield dan menurunkan konsentrasi CO yang dibutuhkan sebagai tidak ngerti lagi saya itu bahasa Inggris. Ya, itulah tujuannya untuk menghasilkan hidrogen dan menurunkan CO. CO ini sifatnya racun. Bagi anoda, racun anoda. Equilibrium reaktor adalah sebuah vessel. Jadi reaktor itu ya tempat terjadinya proses, tempat terjadinya proses reaksi. Itu reaktor. Ya kamu bisa pakai beker gelas pun nih. Beker gelas kamu masukkan NaOH, kamu masukkan HCl. Ya, nah ini sudah jadi reaktor. NaOH, HCl. Nah, jadi apa ini? Nah, HCl. Sudah reaktor ini. Ya. Tahu jadi apa? NaOH plus HCl. Ada yang tahu? Pengetahuan. Ya. Jadi tempat berlangsungnya proses reaksi. Jadi proses reaksi itu ya dipengaruhi oleh PVT, kondisi proses, tekanan, laju alir, kemudian temperatur proses, ya. Dipengaruhi ketiga kondisi tersebut. Nah, makanya reaktor harus bisa mampu reaktor itu mengkondisikan diri agar tekanan, temperatur itu terpenuhi. Kamu kinetika lah belajar ya, semester 3 ya. Agar reaksi itu bisa berlangsung, apa syaratnya? Agar reaksi bisa berlangsung, apa syaratnya? Syaratnya? Apa syaratnya? Harus tercapainya energi aktivasi. EA, ya, energi aktivasi. Tercapai dulu energi aktivasi dari ya proses tersebut, baru reaksi dapat berlangsung jalan.
Nah, nilai kebutuhan energi tersebut ya dicukupi oleh perubahan kondisi, baik itu tekanan maupun temperatur. Apabila kondisi juga tidak terpenuhi, energi aktivasi bisa kita turunkan dengan cara penambahan katalis. Yang grafik saya tadi bisa turun harganya ya. Nilai energi aktivasinya misalnya bisa diturunkan. Nah, jadi turun dia dengan pemberian katalis ya. Dengan pemberian katalis. Jadi tujuan katalis itu bukan ya langsung mempercepat reaksi, tidak. Tujuan pemberian katalis itu dimaksudkan agar energi aktivasi dari sebuah proses itu dapat diminimumkan, diturunkan. Sehingga kondisi operasi bisa diberikan lebih rendah. Kondisi operasi tadi apa? Temperatur, tekanan, dan volumetrik. No. Ini ya. Tujuan kita untuk bisa menurunkan konsentrasi CO, dan menaikkan jumlah H2. Ya, seiring berjalannya waktu, konsentrasi CO akan turun karena CO ini sebagai reaktan. Konsentrasi CO akan turun apabila reaksi berhasil terjadi. Konsentrasi reaktan CO turun, otomatis terbentuk produk. Konsentrasi H2, hidrogen, akan naik. Nah, jadi ya. Ini laju kecepatan reaksi ya, laju kecepatan reaksi. Penurunan dari konsentrasi CO per waktu ya. Per waktu. Laju kecepatan reaksi. Nah, ini ya, CO direaksikan dengan steam. Ini steam ini. H2O itu steam. Ya. Timbang bolak-balik equilibrium. Nah, ini simbol dari equilibrium. Nah, equilibrium. Timbang bolak-balik ya. Jadi bisa bergeser ke kiri, bisa bergeser ke kanan proses ini. Ya. Proses reaksi ini bisa condong ke kiri, bisa condong ke kanan. Ya, tergantung energinya terpenuhi tidak. Gitu. New application of hydrogen, ya, penerapan dari energi hidrogen yang terbaru ya, itu hidrogen sebagai bahan baku untuk fuel cell. Nah, fuel cell. Nah, penggambaran fuel cell itu ya kurang lebih seperti inilah ya. Nah, ini ada membran-membrannya ya, membran. Sel lah ibaratnya ya, sel. Dan ada juga di dalamnya membran, yaitu ya, membran. Dimasukkan hidrogen menjadi bahan baku, dimasukkan oksigen
Ini fuel cell. Hidrogen oksigen masuk, keluar produknya berupa H2O. Dan beserta elektron yang bergerak. Elektron yang bergerak itulah diistilahkan listrik. Itu penerapan hidrogen ya. Hidrogen menjadi bahan bakar dalam fuel cell. Bisa menjadi listrik apabila direaksikan dengan oksigen. Ya. Fuel cell ini untuk tenaga mobil, bukan mobil ya. Kalau mobil itu car ya, tak? Ya, mobil kendaraan itu car kan. Kalau mobile itu cak handphone, ya. Itu mobile, power bank gitu ya. Jadi ya istilahnya jadi energi power bank lah gitu ya. Nah, ini PEM fuel cell. PEM ini panjangan dari proton elektron membran ya. Kalau nggak salah ya. Proton elektron membran. Selanjutnya dibutuhkan anoda, inlet gas yang mengandung konsentrasi CO yang kecil dari 10,20 ppm. Kemudian anoda itu racun dan efisiensi sel jadi drop ya. Jadi drop kalau ya, CO ini konsentrasinya terlalu tinggi. Jadi harus rendah, kandungan CO itu harus rendah agar anoda tidak teracuni. Anoda ini kan ada anoda katoda di sini ya, di dalam fuel cell ini ada katoda anoda, sehingga ya hasilnya harus listrik. Oke, selanjutnya hidrogen diproduksi dari hidrokarbon atau alkohol, reforming dari hidrokarbon atau juga dari alkohol. Ya, reforming hidrokarbon contohnya yang tadi CH4 ya. CH4 ini hidrokarbon nih. Ya, hidrokarbon plus O2. Nah, ini sudah proses reforming ini. Hasilnya CO plus H2. Ya, plus H2. H2-nya 2 di sini. 2. Ini setengah nih. Nah, ini yang diharapkan ya, masuk menjadi bahan baku. Ya, nah. Sedangkan CO ini melo aliran si H2. Melo aliran si H2 untuk menjadi bahan bakar fuel cell itu tidak diinginkan. Si CO ini tidak diinginkan di fuel cell ini. Boleh asal nilainya 10 sampai 20 ppm. Paham ya maksudnya? Agak berat ini soalnya. Proses. Selanjutnya ya secara teknologi yang memungkinkan untuk mempurifikasi itu melalui
WGS. Jadi ini hasil dari proses apa tadi? Proses ayo. Ini hasil dari proses reforming. Nah, ya. Oke, kamu KP di Pusri, nah itu mau ketemu lah ini proses reforming ini ya. Ketemu kalau KP di Pusri. Kalau KP di Mie Sedap tidak ketemu ya. KP Mie Sedap, Indofood tidak ketemu. Di Pusri ketemu ini reforming. Proses reforming hasilnya CO2H2, COH2 ya. Nah, dilanjutkan ke proses WGS dengan tujuan untuk meningkatkan nilai H2, menurunkan nilai O2. CO, menurunkan nilai CO. Nilai CO-nya turun. Dengan melalui proses apa? Proses WGS. Ini reaksinya ya. Reaksinya ini. Nah, inti dari simulasi ini yang buat proses reaksi ini, bukan proses ini. Bukan. Ya. Nah, terbaca tuh arah simulasi dia nih. Dia nih historinya dulu yang dijelaskan. Jadi ada pengetahuan proses di sini. Selain nak jalan-jalan ke HISIS bae dak. Dikasihnya kamu informasi pengetahuan gitu ya, terkait proses. Oke. Kita lanjutkan. Nah, dia nih ngambil yang lama ya. Ngambil yang lama dia nih. Ya, saya pelajari dulu ya. Saya juga baru buka ini. PDF ini. Reaksi 1. Oke. Terpaksa kita melanjutkan ya. Melanjutkan simulasi tadi pagi ya. Melanjutkan simulasi tadi pagi. Yang proses tadi pagi saya cepatkan ya. Tidak apa-apa ya. Saya percepat. Oke. Komponen. Add. Bahan bakunya berupa metan. Selanjutnya oksigen, O2. Kemudian nitrogen,
yang terkandung di dalam udara, oksigen, nitrogen ya. Kemudian ini bahan baku, ada satu lagi steam, H2O. H2O. Nah, 3 komponen ini, 3 ya, 1, 2, 3. Ini yang akan menjadi bahan baku. Bahan baku. Ya. Kalau nitrogen ini inert sifatnya. Karena oksigen kita peroleh dari udara. Dari udara. Jadi nitrogen ikut. Kemudian ini baru bahan baku. Produknya berupa hidrogen H2, kemudian CO. Ya, sudah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, CO2 juga ada ya. CO2 juga ada. CO2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 komponen ya. Yang kita pakai. Sudah ya. Fluid package. Add. Pilih Peng Robinson. Oke. Oke. Kemudian masuk ke simulation. Oh, terlupa ya. Sorry. Balik ke properti. Reaction. Reaction. Add. Ini sudah nih tadi pagi ya. Add. Kemudian add lagi. Pilih conversion dulu. Reaction ISIS. Conversion. Add reaction. Ya. Close. Selanjutnya, klik 2 kali. Reaksi 1 itu apa? C4 plus O2 menghasilkan CO plus H2. Ini reaksi 1 nih. Reaksi 1. Ini setengah. Ini 2 ya. 2. Kita masukkan reaksi 1 ini. Komponen metan, komponen oksigen, add komponen CO, kemudian add komponen lagi hidrogen. Ada 4 komponen, ya, C4, O2, CO, H2. Selanjutnya, masukkan koefisien. Ya. Di sebelah kiri tanda panah, kiri ya. Ini kiri. Ini kanan. Di sebelah kiri tandanya minus. Kanan plus. Ya. Berarti metan min 1. Ya. Oksigen min 0,5. CO plus 1. Sedangkan hidrogen plus 2. Ya. 2. Ini baru reaksi 1. Kemudian ada tambahan berikutnya. Reaksi 1 ini persen konversi
sama dengan 40%. 40%. Ya, boleh dimasukkan. Ini ada persamaan, conversion persen, C0 plus C1, bla bla bla. Kita cukup memasukkan CO saja, C0 saja, C0 saja menjadi 40. 40 liter. Berarti sudah masuk reaksi 1 ini konversinya 40%. Ya. Kejar tak? Setengah mati be kamu. Dicoba tak? Bapak, Ya, dicoba. bisa, mesin. Ya, sudah, Pak. Oh, sudah ada di conversion. Sudah ya? Ya. Kalau kecepatan ngomongnya, Pak slow dikit, Pak. Nah, itu. Slow, Pak, slow. Nah, gitu ya. Oke, itu reaksi 1. Kemudian ke reaksi kedua. Masih nyambung soal tadi pagi. Ya udah. Add reaction. Add reaction. Masih pilih conversion. Add reaction. Ya, ini reaksi 2. Reaksi 2. Klik 2 kali. Reaksi 2 itu persamaan reaksinya C4 plus O2 menghasilkan CO2 plus H2. Ini 2. C4 plus O2 menghasilkan CO2 plus 2H2. Kita masukkan C4 O2 menghasilkan CO2 H2. Ini koefisiennya min 1. Ini koefisiennya min 1. Ini koefisiennya 1. Ini koefisiennya min 2. Min 2 ya. Kemudian konversi sama dengan 60% konversinya. Masukkan C0 ya, ini persamaan konversi itu ini ya. Kalau C0-nya 60, maka persen konversi 60%. Oke. Selanjutnya, reaksi 3. Add reaksi 3 lagi. Bukan conversion, tapi equilibrium. Equilibrium. Nah, ya. Pilih equilibrium. Add reaction. Mana dia? Tidak muncul. Halo. Equilibrium. Add. Halo. Nah, apa Ya, ini? Pak. Sama, dah ini juga. Sama. Halo. Nah. Coba lengkap dulu. Ada masalah apa ini? Kenapa ya? Reaksi 3 itu persamaan reaksinya apa tadi? CO plus
CO plus apa tadi? H2O ya. CO plus H2O. Menghasilkan apa? CO2 CO2 plus H2. 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 Sudah setara ya? Sudah setara. Kenapa tidak bisa ya? Apa ada cara lain jadi? Hapus dulu lah. Reaksi satu ya. Reaksi satu. Ya tadi menghasilkan CO ya. Reaction set itu oxidation reaction set. Oxidation reaction set berarti agak beda caranya ya. Selanjutnya at reaksi choose equilibrium display enter formation. Nah, ini bisa kan reaksi 3 kan dia nih. Reaksi 3. Kita coba ya. Reaksi 1 at reaction equilibrium. Nah, apa ya? Kenapa tidak bisa ya? Pak, coba Oh ditarik. yo. Ini baru conversion. Yo, salah. Add to flip. Ngapa tadi? Ini di close dulu ya. Close. Reaction. Set 1. Add lagi ya. Add reaction. Equilibrium. Reaksi 8 nih. Ini set 2 ini. Tidak bisa ini. Tidak bisa. Ngapa tadi? Bisa tidak kau tambahin? Jadi set 3. Kenapa tidak bisa ya? Agak berbeda ini dia nih. Reaction set. Ini loh. Buka juga lah PDF kamu deh. Kamu coba-coba. Bingung. Ini HISIS lama. Itu memang modelnya gini. HISIS lama ini. Reaksi 3 bisa masuk dia nih.
Dan bisa. Aduh. Saya pun baru pakai ISIS model ini. Pak, Coba buat cek ini lah. Buat. kalau aku nyengok di YouTube Pak, bener lah Pak, di set kedua dia jadi. Iya, buat cek ini lah ya. Tidak apa-apa lah ya. Jadi yang benar sih itu Pak, mending Iya. di YouTube. Kita cek ini be. Tidak masalah ya. Buat set duo. Iya Pak. Iya, tidak masalah. Buat set duo. Klik 2 kali ya. Caknya agak berbeda, ISIS lama, ISIS baru nih. Pilih untuk reaksi kedua itu CO, H2O, kemudian apa tadi? CO2, hidrogen, ya. Koefisiennya -1, -1, 1, 1. Oke. Maka langsung ready ya. Karena ini kita memilih equilibrium. Tidak perlu lagi data. Langsung apa? Langsung timbang. Ya. Selanjutnya ini masih ada errornya. Ya. Kenapa error dia nih? Oh, ada basis 2. Kamu error enggak? Tidak ya? Saya nak buang basis 2 dulu ya. Set 2 itu package-nya tetap sama yang Robinson. Oke. Sudah ya. Jadi set 2 itu memakai equilibrium ya. Reaksinya apa? CO plus H2O menghasilkan CO2 plus H2. Koefisiennya kebetulan 1 semua ya, 1 semua. Dan langsung ready ya, ready. Namun jangan lupa fluid package-nya, fluid package.
Nah, add to fluid package. Tetap memilih Bank Robinson. Oke? Sudah ya? Kita clear. Oh, fluid package-nya ini apa nih? Dia pakai Bank Robinson tadi itu. Pakai apa dia nih? Bank Robinson juga enggak? Attach fluid package button. Gibbs. 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 Nah. Ngapa fluid package saya error nih? Kamu error enggak tempat kamu? Nih, tanda ini. Fluid package-nya. Ada tanda seru enggak? Ada enggak? Tidak. Enggak ada ya? Iya, tidak katik. Enggak katik juga. Iya Pak, tidak ada tanda serunya. Oh, ngapo saya ini seru ya. Siru itu jadinya. Set. Kamu sudah ranking belum? Ranking ke dulu ya. Set 1. Set 1 ini di ranking. Ranking. Ya. Reaksi 2 itu diprioritaskan. Reaksi 2, ranking 1. Centang. Ya. Centang. Reaksi kedua, artinya C4 plus O2 menghasilkan CO2. Lebih diprioritaskan. Ya. Itu gara-gara saya add tadi ini. Laju tanda seru. Nih. Nah, coba simulation. Error. Nah, ini. Oke. Kita coba menggambar dulu ya. Auto attach. Auto attach. Pilih kolom. Pilih conversion reaktor. Ya. Conversion reaktor. Tempatkan di flow sheet. Gitu ya. Masih kurang alirannya. Attach lagi. Attach. Tambahkan aliran. Ya. Selanjutnya, dia memakai reaktor equilibrium. Ini ya. Equilibrium. Reaktor equilibrium mana nih? Di custom common mana terbaca dah kamu? Equilibrium reaktor. Ini ya. Ya. Hapus saja ini. 7 ini.
Attach, sambung. Setira. Attach, nonaktifkan, baru bisa digerakkan. Attach-nya nonaktif, baru bisa digerak-gerakkan. Ya. Ini gambarnya. Iya. Tambah aliran equilibrium ini baru masuk CO ini. CO. Nah, masukkan juga H2O. H2O, tambahkan aliran H2O. Attach. Tarik sini ya. Nah, ini aliran H2O. Ya. Oke, ini data di awal ya. Data awal ini. C4 plus udara. Attach-nya nonaktifkan. Buka reaktor conversion-nya dulu. Buka. Worksheet. Worksheet 3 itu aliran CH4. CH4. 4 itu aliran udara. Selanjutnya 1 itu aliran apa? Produk gas. Dua itu produk liquid. Oke, ini nak gambarnya. C4, udara, produk gas, produk liquid. Saya satu baris dulu ya. Nah, produk gas, produk, jadikan satu baris, tugel. Liquid. Kita urusi reaktor konversi dulu. Kita urusi reaktor konversi dulu. Kaget ngurus reaktor equilibrium. Oke. Kita lihat datanya. Metan 25 derajat Celcius 2 bar, 100 kmol. Buka conversion, reaktor conversion. C4 25 derajat Celcius 2 bar, kemudian 100 kmol. 100 kmol ya. 25 Celcius 2 bar 100 kmol. Komposisi metannya 1. Berarti aliran ini 100% isinya adalah metan. Oke, metan sudah. Selanjutnya udara. Udara 25 derajat Celcius, 2 bar 260, komposisi 79%, N2 21%, O2. Kita isi. Udara, temperatur 25, tekanan 2 bar, laju alir 260 kmol per hour,
260. Kemudian komposisi oksigen 0,21, nitrogen 0,79. Oksigen 21%, nitrogen 79%. Oke. Laju alir untuk CA400, untuk udara 260. Saya tunggu kamu ya. Ayo, isilah. Kalau yang ketinggal ngomong ya. Mana yang belum? Sudah? Kalau sudah, kita ke reaction ya. Reaction set 1, set 1. Oke. Dia akan berlangsung secara reaksi 1 ya, set 1 ini. Reaksi 1 dan reaksi 2. Set 1 itu isinya reaksi 1 dan reaksi 2 ya. Oke. Ya. Maka akan kita lihat reaktor konversi kita sudah jalan ya, sudah jalan reaktor konversi kita. Selanjutnya kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya untuk reaktor konversi. Klik 2 kali. Worksheet. Produk gasnya sebanyak 9.105 kg per jam ya. Sedangkan liquid tidak ada ya. Liquidnya tidak ada. Seluruhnya gas. Produk ini dari temperatur 25 bahan baku ya, naik temperaturnya menjadi 844 karena ini reaksi eksotermis. Ya, reaksi eksotermis. Temperatur menjadi naik, enak. Jadi 844. Tekanan konstan ya, tekanan konstan di 2 bar. Jadi energi yang dihasilkan dari reaksi itu menaikkan temperatur dari produk. Kita lihat komposisinya dari 9.105 kilo ini, 9.105 kilo ini terdiri atas produk gas. Nah, ini ya. Oksigennya sudah habis, kita ganti lagi oksigen. Kemudian H2O tidak ada, belum ada ya H2O. H2O itu kan reaktan untuk reaktor kedua ya, reaktannya ini H2O. Hidrogen sudah ada hasilnya 0,32. CO. Nah, ini CO ini yang tidak kita inginkan ya.
Yang tidak kita inginkan si CO ini karena bersifat racun di fuel cell ya nak? Di PEM. Nah, racun di PEM. Di elektroda dari fuel cell. Tidak boleh ada CO. Ingin kita turunkan, ya cukup banyak itu, sekitar 8%. 8% dari 9.000 ya. Tapi tidak. Ini komposisi ini dalam persen volume atau mol. Persen volume atau persen mol, ya. Persen volume atau persen mol. Maka faktor pengalinya dikalikan dengan flow rate. Nah, flow rate molar ya. Molar flow rate. Nah, lihat di kondisi. Jangan massa yang kamu pakai, jangan ini ya. Tapi yang dipakai itu ini. 454 dikali komposisi tadi. Ngerti ya? 454 itu yang dipakai. Jangan massa yang dipakai. Oke, kita lanjutkan. Ya, mudah ya. Untuk reaksi ketiga. Reaksi ketiga di kolom reaktor equilibrium. Ini mudah. Ya, masukkan H2O-nya dulu. H2O-nya berapa itu? Lihat. H2O. Steam temperatur 100 derajat Celcius, 2 bar 100 kmol. Bisa diklik 7 ini ya. 7 diklik. Ganti namanya steam. Temperatur 100 derajat Celcius. Tekanan 2 bar. Kilomol 100. Benar ya? 100, 2 bar, 100 kilomol. Ya. Temperatur 100, 2 bar. Apa? Molar flow 100. Composition. Nah, karena ini steam, jadi komposisinya adalah H2O 100%. 1. Oke. Maka lihat condition. Ngapa dia nyebut steam ya? Aneh juga ya. Ngapa disebut steam? 100, 2 bar. H2O 1. Aduh. Kalau steam itu ini apa vapor phase-nya ya harus lebih dari 0. Ya. 1 lah, 1 misalnya. Vapor phase-nya 1. Itu baru namanya steam. Definisi steam apa? Uap air ya. Ya kalau masih apa? Masih aquos, fase dari H2O itu masih aquos, ya bukan steam namanya. Namanya air, liquid. Liquid. Aneh juga ya. Iya, Pak. Water kalau di YouTube. Water ya? Ya kita rubah lah. Nyesat ke ini. Kita ganti namanya water. Water.
Jadi bisa deh kamu ubah-ubah ya. Kamu ganti temperatur di sini supaya apa? Fasenya itu menjadi uap misalnya. Misal temperatur 300 derajat Celcius misalnya. Nah, 1 kan? Berarti ini sudah steam. Steam tekanan 2 bar ya. Steam tekanan 2 bar, temperatur 300 derajat. Ini steam ini. Tapi kita ikuti dulu tutorial dari PDF 100 derajat Celcius. Oke, kalau sudah air masuk, air ya. Air masuk, ya tinggal klik reaktor equilibrium. Reaction set 2. Set 2. Tada. Selesai ya. Kita lihat worksheet-nya. Ya. Aliran 6 itu apalah kita sebutnya? Liquid lah, liquid. Liquid. Aliran 5 ini gas. Gas 2 PEM. Gas 2 PEM. PEM-FC. Nah, ya. Gas 2 PEM-FC kita sebut ya. Gas 2 PEM-FC. Gas yang dihasilkan dari reaktor equilibrium ini sebanyak 554 ya. Naik ya, naik dari 454 awalnya. Ini awal menjadi 554. Ya dah. Umpannya 454 ya. Jadi naik 554 kilomol. Dengan komposisi 554 itu, nah ini ya, masih ada enggak CO? CO-nya masih ada. Ini ya CO 0,0426. Si CO masih ada. Tapi nilainya kalau di sini 8%. Ini 4%. Ya. Ini 8% nih. 8% dari 454. Nah, dikali 454. Berapa kilomol? Nah, gitu kan. CO. Kemudian 4%. Ini ya. Persen dari berapa tuh? 554. Ini ya, 554. Sama dengan, kan lebih kecil ya. Lebih kecil. Turun nilai CO-nya. Nilai CO-nya turun. Sehingga dihasilkan hidrogen. Hidrogen yang lebih tinggi. Yang lebih naik. Ya. Hidrogen komposisi. Di sini 3%. Di sini
Ya, hampir 3% juga. 3% dari 454, 3% dari 554. Jadi jumlah hidrogen naik. Oke. Kalau jalan Zoom, jalan HiSys di laptop saya nih, Saro, agak berat. Ini dicantikkan dulu ya, cantikkan dulu gambar kamu dah. Google. Oh, tidak. Ya tergantung orang di depannya lah ya. Di depan laptopnya. Kalau wongnya belagak dulu plositnya dah. Wongnya jahat, plositnya juga jahat. Ya. Nah, bagus-bagus ke niat ah. Itu ya. Jadi aliran tuh sejajar. Nah, ada 3 aliran. C4, udara, water. Nah, enak. Kemudian reaktor, ganti dulu nama reaktor. Ini reaktor apa? Reaktor konversi. Ini reaktor helium. Nah, kalau sudah, kita analisa dikit ya. Kita analisa. HiSys ini jangan sekedar setelah jalan, oh berhasil lah itu, lah benar lah itu, tidak ya. Perlu kajian, dianalisis. Kita lihat ya, gas to PEM cell, klik kanan, suitable, ini ada apa? Bisa tidak kamu nih? Ini dulu nah. Gas to PEM cell, klik kanan. Apa? Suitable, mana suitable tadi? Mana. Ngilang ya. Ini nah ya, suitable. Jadi high table ya. Suitable. Ada ya? Suitable. Nah, muncul seperti ini kan? Muncul seperti ini. Klik 2 kali. Muncul jendela baru. Ya. Jendela baru. Kemudian hapus saja semua. Hapus. Remove. Ya. Remove. Add variable. Ya. Kemudian molar, pilih molar flow. Karena ini dalam bentuk gas. Jangan biasakan pakai massa. Kalau gas itu jangan biasakan pakai massa. Pakailah molar atau mol. Molar flow. Ya. Oke. Molar flow.
tambah lagi, add variable, ya. Master komponen molar flow, ya. Pilih yang kita inginkan, hidrogen. Master komponen molar flow, hidrogen. Oke. Selanjutnya, add lagi master komponen molar flow yang tidak kita inginkan, CO. Oke. Ganti namanya, master komponen molar flow, ini hidrogen, H2. Master komponen molar flow, ganti namanya CO. Nah, ini hapus belah, molar flow ini hapus belah. Remove variable. Nah, cukup H2 dan CO. Hapus ya. So label. Nah, itu dah. Nah, ini hasilnya dah. Ya. Gas to PEM FC H2 sekian 165. Hidro CO 23. Kita coba ya, mulai dari reaktor konversi. Reaktor konversi, klik 2 kali. Reaktor konversi. Dek, kalau kecepatan ngomong ya. Reaktor konversi, mulai kita analisis ya. Worksheet. Kamu bisa melihat ya dari komposisi itu oksigen itu habis. Tak kata sisa lagi oksigen. Ya. Mungkin reaksi ini CH4 plus O2 menghasilkan CO, atau di sini yang reaksi kedua menghasilkan CO2 plus H2 ya. Ini bisa terus bereaksi kalau oksigennya diberikan berlebih, excess. Diberi berlebih. Nah, ini kan kehabisan dia. Kehabisan oksigen. Ya, enggak? Mungkin saja dengan habisnya oksigen, reaksi CH4 terhenti. Karena oksigennya habis. Itu analisa pertama. Ya, analisa pertama. Coba kita perbanyak jumlah oksigen. Bisa tidak? Condition. Ini oksigennya 260, kita tambah jadi 300 misalnya. 300 kilomol.
hasil gas to PMFC naik atau berubah? Naik atau tidak? Atau tetap? Ini nih. Patokan kita tuh ini, makanya saya keluarkan ini. Patokan kita tuh ini. Nah, berubah atau tetap? Balik lagi, ya. Kamu nih jarang nak ngomong ini. 260 awal, 165, ya, 165 ya. Itu 23. Kita ganti 300. CO-nya tetap 23, A2-nya 168. Naik 3 kilomol ya, 3 kilomol. Tapi lihat lagi komposisi. Komposisi oksigennya ada berlebih nih. Tadi nolnya kan? Oksigennya ada berlebih nih. Sekitar 1%, 1,4% berlebihnya. Ya enggak? Artinya mungkin tidak dikasih berlebih lagi dari 300. Mungkin tidak. Kita coba saja ya. Naik tidak dari 168. Kita coba 350. Oh, naik rupanya, Dek. Iya. 171. Ya. 171. Nama banyak hidrogennya ya. Sedangkan metan kita konstankan. Metan ini kan reaktan utama nih. Reaktan utama. Nah, kita memainkan udara saja. Udara. Ya. Kita main-mainkan. Jadi 400 misalnya. Naik juga. 500. Nah, naik terus. 1000. Terus naik ya. Hidrogen yang dihasilkan terus naik. Tetapi apa yang turun? Temperatur turun ya. Temperatur jadi turun. CO semakin sedikit. CO itu semakin sedikit ya. Karena mengapa? Mengapa ketika kita menaikkan laju alir dari udara, molar flow dari udara, itu akan mempengaruhi produk CO yang terbentuk. Nah, mengapa? Karena dari awal tadi ada dua reaksi, ada dua reaksi. Sama-sama reaksi CH4 plus O2. Hasilkan CO satunya, yang kedua CO2 ya. CO2. Semakin udara itu kita berikan berlebih, dia akan lebih mendekati reaksi sempurna. Akan lebih mendekati reaksi sempurna. CH4 plus O2 menghasilkan CO2. Akan lebih mendekati ini. Yang awalnya persen konversi ini 60%, ini kan cuma 40%. Awalnya ini. Tapi karena kita terus berikan berlebih CO2, maka ini pun akan menjadi naik. Nah, reaksi kedua ini menjadi
naik konversinya. Nah, itu tadi ya. Kita mencoba memvariasikan udara. Ya, itu analisis pertama. Ya. Analisis pertama. Jadi tergantung yang dikehendaki, ya, yang dikehendaki proses. Apakah ingin temperaturnya tinggi, ya, atau temperaturnya rendah, ya. Apakah menginginkan hidrogennya yang banyak? Selanjutnya, itu terkait reaktan udara. Reaktan udara. Kemudian kita coba ke reaktor equilibrium. Reaktor equilibrium. Worksheet. Ya. Water shift ini, ya, proses WGS ini itu pakai steam. Pakai steam ya, bukan pakai air panas ya. WGS itu pakai steam. Nah, coba kita naikkan temperaturnya. Yang awalnya 100, kita coba naikkan jadi, ya ingat dulu tapi 16523 ya. Nah, naikkan menjadi 150 derajat Celcius. Nambah turun ya. Nambah turun hidrogen yang dihasilkan. CO menjadi nambah banyak. Artinya reaksi lebih bergeser ke kiri. Nah, ini kan reaksinya bolak-balik. Ini CO plus H2O ya menjadi CO2 plus H2. Kalau temperatur reaksi, temperatur air itu kita naikkan 50 derajat, ya, reaksi condong bergeser ke arah kiri. Lebih banyak menghasilkan CO, CO-nya bertambah malah, ya. CO bertambah karena ini yang bereaksi rupanya. CO2 plus H2 yang bereaksi. Kalau temperaturnya 150. CO2 plus H2 menghasilkan CO plus H2O. Makanya si CO bertambah dari 23 menjadi 37. Hidrogen konsentrasinya berkurang. Molar flow-nya berkurang. Ya. Ada pertanyaan? Kita kembalikan lagi ya. Coba 200 misalnya. Nambah ya. Nambah jadi. CO-nya nambah banyak. Balikkan lagi menjadi 100. Jadi biarkan dia fasenya tetap liquid. Oke. Ada pertanyaan? Yang mana? Cepatan. Widendi. Bisa ngikuti? Insya Allah, Pak. Aninda bisa ngikuti? Insya Allah besok, Pak. Nah, ini Asandra nih di kafe terus. Asandra nih. Sudah dia di kafe. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan melalui WA. Ya. Kita cukupkan saja sampai di sini. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.